Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai knowledge management strategi. Sebelumnya, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Hima Dewiana, STM PUM, selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengetahuan yang telah memberikan kesempatan kami untuk menjelaskan materi di Capture 9 mengenai knowledge management strategi. Adapun anggota dari kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Komita Zulfa Saragi dengan NIM 021. Yang kedua ada Putri Dinda Eliani Ritonga dengan NIM 059. Dan yang ketiga ada Dwi Novitasari 004 005. 005 nanti. Lagi ya, Weh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi mengenai knowledge management strategi. Sebelumnya, kami akan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hima Dewiana STM PUM selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pengetahuan yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjelaskan materi di bab 9 mengenai knowledge management strategi. Adapun anggota kelompok 9 beranggotakan 3 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Konita Zulfa Saragi dengan NIM 021. Yang kedua ada Putri Dinda Eliani Ritonga dengan NIM 059. Dan yang ketiga ada Dwi Novitasari dengan NIM 005. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami akan memulai menjelaskan materi mengenai knowledge management strategi yang dimulai dari saya sendiri, yaitu mengenai pendahuluan. Yang pertama, strategi knowledge management yang efektif harus menentukan kebutuhan dan juga masalah utama organisasi, serta menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi masalah tersebut. Kebutuhan akan knowledge management dapat disebabkan oleh berbagai jenis kebutuhan bisnis. Penggerak bisnis yang paling umum meliputi, yang pertama ada personal penting akan pensiun dalam waktu dekat. Yang kedua ada kebutuhan akan inovasi untuk bersaing dalam lingkungan bisnis dinamis dan menantang. Ketiga, ada kebutuhan akan efisiensi internal untuk mengurangi biaya dan juga tenaga, seperti mengurangi waktu untuk memasarkan produk baru. Selanjutnya, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri Dinda Eliani. Pada Putri, dipersilakan. Selanjutnya, yaitu mengembangkan strategi manajemen pengetahuan. Strategi knowledge management yang baik terdiri dari komponen-komponen berikut. Yang pertama ada strategi dan tujuan bisnis yang diartikulasikan. Yang kedua, uraian permasalahan bisnis berbasis pengetahuan. Selanjutnya, inventarisasi sumber pengetahuan yang tersedia. Langkah-langkah utama dalam mengembangkan strategi manajemen pengetahuan adalah pertama-tama memahami organisasi dalam kaitannya dengan keadaan saat ini, apa yang ada, dan tujuan bisnis yang diinginkan, apa yang akan terjadi. Menganalisis perbedaan antara dua negara sering disebut analisis kesenjangan, dan cara beralih dari apa adanya ke menjadi sering dinyatakan sebagai peta jalan pengelolaan pengetahuan strategis. Selanjutnya ada audit pengetahuan. Layanan audit pengetahuan mengidentifikasi kebutuhan pengguna informasi dan pengetahuan inti dalam suatu organisasi. Hal ini mengidentifikasi kesenjangan, duplikasi, alur, dan bagaimana kontribusinya terhadap tujuan bisnis. Inventarisasi pengetahuan, terkadang disebut audit informasi atau peta pengetahuan, adalah cara praktis untuk memahami, mengetahui apa yang Anda ketahui dengan menerapkan prinsip-prinsip manajemen sumber daya informasi. Audit pengetahuan mengidentifikasi pemilik, pengguna, penggunaan, dan atribut utama aset pengetahuan inti. Audit pengetahuan akan menghasilkan jenis hasil seperti berikut. 1. Mengidentifikasi aliran dan aset pengetahuan inti yang menciptakan siapa yang menggunakan. 2. Mengidentifikasi kesenjangan informasi dan pengetahuan
yang diperlukan untuk mengelola bisnis secara efektif. Ketiga, bidang kebijakan dan informasi yang perlu ditangkap adalah perbaikan. Keempat, peluang untuk mengurangi biaya pemrosesan informasi. Kelima, peluang untuk meningkatkan koordinasi dan akses terhadap informasi yang umum diminta. Dan yang terakhir, lebih bisa memahami kontribusi pengetahuan terhadap hasil bisnis. Selanjutnya ada analisis kesenjangan. Analisis kesenjangan adalah proses penting dalam manajemen pengetahuan untuk mengidentifikasi perbedaan antara apa yang diinginkan dan apa yang ada. Berikut beberapa cara untuk menganalisis kesenjangan. 1. Mencari kesenjangan dalam pengetahuan. 2. Survei dan wawancara. 3. Prioritasi tujuan knowledge management. 4. Konsultasi dengan manajemen senior dan kelompok fokus. 5. Pertanyaan yang diajukan. 6. Perbedaan antara apa adanya dan visi ideal. 7. Pertimbangan kelayakan, biaya manfaat, dan prioritas. 8. Validasi hasil dengan pemangku kepentingan. 9. Dokumen strategi knowledge management. Selanjutnya, peta jalan strategi knowledge management. Dokumen strategi knowledge management umumnya mencakup berbagai komponen, termasuk hasil audit, inventaris pengetahuan, inisiatif knowledge management, jenis pengetahuan yang ada, pengguna pengetahuan, dan bagaimana pengetahuan tersebut dibagikan dalam organisasi. Seiring dengan itu, evaluasi dua faktor pendukung utama knowledge management, yaitu infrastruktur, teknologi, dan budaya organisasi, penting untuk memahami situasi saat ini dan potensi hambatan dalam implementasi knowledge management di masa depan. Dokumen ini juga menyoroti pentingnya daftar keinginan yang akan mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan jangka panjang, serta kesenjangan antara keadaan saat ini dan yang diinginkan. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dwi Novita. Baik, selanjutnya menyeimbangkan inovasi dan struktur organisasi. Pencarian keseimbangan yang tepat adalah kunci. Jika organisasi terlalu cair, resikonya adalah ketidakjelasan dalam hubungan antara pengetahuan dan tujuan bisnis, serta kurangnya akuntabilitas. Sebaliknya, jika terlalu terfokus pada pelembagaan, organisasi menjadi terlalu formal dan mungkin menghambat inovasi serta komunikasi terbuka yang diperlukan untuk pekerja kreatif. Oleh karena itu, penting untuk menemukan keseimbangan yang memungkinkan organisasi untuk mempertahankan fleksibilitas dan kreativitas sambil menjaga struktur dan tujuan yang jelas, sehingga inovasi dapat terjadi tanpa mengorbankan akuntabilitas. Selanjutnya, jenis aset pengetahuan yang dihasilkan. Aset intelektual adalah aset tidak berwujud yang meliputi merek, pengetahuan karyawan, rahasia dagang, dan informasi teknis. Ini juga mencakup kekayaan intelektual atau IP, seperti paten dan merek dagang yang dilindungi secara hukum. Modal intelektual adalah perbedaan antara nilai pasar perusahaan dan nilai baku, terdiri dari pengetahuan organisasi dan kemampuan anggota organisasi. Aset intelektual tidak hanya mencakup aset tradisional seperti merek dan merek dagang, tetapi juga aset baru seperti teknologi, keterampilan, dan hubungan dengan pelanggan. Aset-aset ini harus dimanfaatkan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Sejarahnya, aset intelektual sulit untuk diukur dan dikelola. Konsep akuntansi goodwill digunakan sebagai kategori di mana aset intelektual dimasukkan. Selanjutnya, simpulan, strategi knowledge management yang efektif harus memahami kebutuhan dan masalah utama organisasi, serta menyediakan kerangka kerja untuk mengatasinya. Strategi knowledge management yang baik terdiri dari komponen strategi dan tujuan bisnis, uraian permasalahan bisnis berbasis pengetahuan, dan inventarisasi sumber pengetahuan yang tersedia. Langkah-langkah utama dalam mengembangkan strategi knowledge management meliputi pemahaman organisasi saat ini, analisis kesenjangan, dan audit pengetahuan.
institusionalisasi dalam organisasi adalah penting untuk mencapai keseimbangan antara inovasi dan struktur. Aset intelektual juga harus dikelola dengan baik untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, saya serahkan ke moderator. Terima kasih kepada Dwi yang telah menyampaikan materi terakhir dari Knowledge Management Strategy. Baiklah, terakhir juga sesi penjelasan yang telah kami sampaikan. Semoga dengan adanya penjelasan materi mengenai Knowledge Management Strategy dapat menambah pengetahuan. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian dan juga ucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.